kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Alvina sebagai coach dan saya Hilda Santi Anata Jaya sebagai coachee. Di sini kasusnya yaitu anak yang sering terlambat dan tidak masuk karena bangun kesiangan. Seorang guru bercerita dengan rekan sejawat tentang muridnya yang bernama Nisrina yang sering terlambat dan tidak masuk sekolah karena sering bangun kesiangan. Murid tersebut dari latar belakang ekonomi keluarga yang bekerja. Murid tersebut pada dasarnya pendiam dan rajin mengikuti pelajaran dengan baik. Meskipun jarang masuk sekolah, nilainya pun selalu bagus. Karena Nisrina sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah, maka menimbulkan rasa iri dari murid-murid lain karena merasa bahwa Nisrina dapat perlakuan khusus dari guru. Tujuan coaching kali ini yaitu menemukan solusi dari masalah murid yang sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah. Selamat malam Bu Herda. Selamat malam Bu Alvina. Bu Herda, bagaimana kabarnya? Tadi pagi saya lihat Bu Herda sepertinya cuma diam dan lebih banyak merenung. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Kabar saya itu sebetulnya kurang baik, Bu Al. Saya sedang bingung dengan masalah yang saya hadapi. Tentang murid saya, itu masih terlambat ke sekolah dan selalu bolos, Bu. Oh, jadi yang membuat Bu Herda merenung itu karena bingung dengan masalah murid Bu Herda ya. Oke Bu, kalau begitu apa tujuan kita ngobrol kali ini Bu? Untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Alvina. Nah, bisa Bu Herda ceritakan lebih lanjut Bu? Jadi gini Bu Al, murid saya itu bernama Nisrina. Hampir tiap hari dia datang terlambat, bahkan sering masuk sekolah. Ketika saya tanya kenapa sering terlambat masuk dan juga sering bolos, ternyata dia bangunnya selalu kesiangan. Karena tidurnya itu selalu malam buat, dia selalu main HP, jadi tidurnya itu lebih dari jam 10.
Terus saya tanya lagi, apakah ibunya itu apa tidur di ternyata di rumah itu dia hidup bersama ayahnya dan kakaknya saja, Bu. Saya nggak bisa dia. Jadi masalah murid tersebut ternyata kompleks ya Bu Herda. Terkait masalah keluarga juga. Apa yang sudah Bu Herda lakukan? Saya sudah mengunjungi rumah Nisrina, Bu, dan berbicara dengan anggota keluarga Nisrina. Tetapi kondisi rumah Nisrina itu memang sangat memprihatinkan. Di sana itu saya belum ketemu sama kakak ataupun ayahnya. Ayahnya itu sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Jadi waktu ketemu dengan Nisrina itu sangat sedikit sekali. Pagi ayahnya bekerja, Nisrina belum bangun. Sedangkan ayahnya pulang, Nisrina masih tidur. Begitu, buat. Apakah tidak ada anggota keluarga lain, Bu, atau tetangga yang peduli dengan keluarga Nisrina, Bu? Ada dua tetangga itu ada yang sering mengingatkan Nisrina untuk mandi, untuk ngaji, tapi juga namanya tetangga ya, buat. Iya. Terkadang itu tetangga itu cuma sekilas saja karena mereka juga punya tugas di rumah masing-masing. Kalau untuk anggota keluarga dari Nisrina sendiri itu malah agak sulit gitu. Berarti selama ini yang lebih peduli malah tetangganya ya Bu. Kalau untuk teman-teman Nisrina bagaimana Bu? Mereka peduli apa tidak? Nah, gini Bu, ini juga jadi dilema kalau saya itu membahas tentang murid-murid saya ini. Murid-murid yang lain itu malah jadi iri dengan Nisrina. Karena walau Nisrina itu sering terlambat dan tidak masuk sekolah, Nisrina itu selain itu kan saya juga tidak menegur Nisrina kalau datang terlambat karena saya itu tahu masalah keluarga Nisrina. Ya karena saya tahu keluarga Nisrina, maka bolehnya sabar. Nisrina boleh. Lalu apalagi yang sudah Bu Herda lakukan terkait sikap murid-murid yang lain, Bu? Saya mencoba untuk memberi pemahaman kepada murid-murid tentang kondisi Nisrina dan keluarganya, Bu. Anak-anak itu bisa mengerti dengan keadaan Nisrina. Oke, nah untuk masalah Nisrina yang sering bangun kesiangan, apa yang kira-kira Bu Herda bisa lakukan? Mungkin saya akan menghidupkan HP-nya Nisrina itu dengan set alarm ya, menghidupkan alarm di HP-nya Nisrina. Karena kan memang selama ini Nisrina itu bangunnya kesiangan, jadi terlambat untuk datang ke sekolah. Ya, kalau apa itu HP-nya di set alarmnya biar nanti itu Nisrina bangunnya bisa lebih awal lagi buat. Ide yang bagus Bu Herda. Nah, berarti tujuan dari kita ngobrol ini sudah tercapai ya Bu? Sudah ada solusi dari masalah Bu Herda tadi. Nah, kapan nih rencana Bu Herda akan memberi pengertian pada murid lain juga menyetel alarm untuk Nisrina, Bu? Mulai besok Bu, saya akan meminta Nisrina untuk membawa HP-nya ke sekolah. Kemudian akan saya set alarmnya agar Nisrina nanti bangunnya pagi. Selain itu, besok saya juga akan memberi pemahaman pada murid lain tentang masalah keluarga Nisrina. Dengan harapan mereka bisa mengerti dan berempati pada Nisrina. Saya juga akan meminta murid yang rumahnya berdekatan untuk semuanya itu bisa berangkat bareng dan lebih awal, nggak terlambat. Oke, bagus sekali Bu Herda. Nah, kira-kira kapan saya tahu progres tersebut? 1 minggu ke depan, Dua. Oke, besok 1 minggu lagi kita ngobrol lagi ya Bu Herda.
Saya ingin tahu progres dari masalah Bu Herda tadi. Saya penasaran, Bu, bagaimana perubahan situasi yang Bu Herda ceritakan tadi. Iya, Bu Altina. Bu Herda, saya sangat senang sekali. Akhirnya, Bu Herda bisa menemukan solusi atas masalah Bu Herda. Karena waktu sudah malam ini, Bu. Kita akhiri ngobrol kita kali ini ya, Bu. Iya, Bu Al. Saya juga sangat senang dan lega karena tadi sudah sharing dengan Bu Altina dan dibantu untuk mencari solusi atas masalah yang saya hadapi ini. Sekali lagi, saya terima kasih Bu Altina sudah Ya, meluangkan Bu. waktu juga mendengarkan dengan setia cerita-cerita saya ini. Iya, Bu Herda, Penggerak menghamba sama-sama. pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Hari ini saya Waltina CKP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung akan mencoba memecahkan kasus di SD saya. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bu Herda. Adapun kasus saya adalah sebagai berikut. Hendra adalah seorang siswa yang berbakat dalam bidang agama, khususnya azan. Hendra akan diberi tugas untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba MAPSI cabang azan pada tingkat kecamatan. Tapi tampaknya Hendra masih ragu dan merasa kurang percaya diri. Sehingga Hendra tidak mau untuk mengikuti lomba azan tingkat kecamatan Seropampang. Tujuan umumnya adalah untuk memecahkan solusi yang dihadapi murid saya yaitu Hendra yang tidak mau mengikuti lomba azan. Assalamualaikum Bu Herda. Waalaikumsalam Mas Hendra. Sini ikut Ibu sebentar. Bagaimana kabarnya Mas Hendra? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik kabarnya. Ibu ingin ngobrol sebentar dengan Mas Hendra bisa? Ibu tidak mengganggu kan? Oh iya Bu, tidak mengganggu kok Bu. Ada apa ya Bu? Ibu hanya ingin ngobrol saja. Kemarin kan Bu Guru sudah mengumumkan bahwa akan ada perlombaan MAPSI tingkat kecamatan Selopampang. Nah, Ibu lihat kamu sangat berbakat dalam bidang azan. Kamu suaranya juga bagus. Tapi mengapa kamu tidak mau mengikuti lomba, Mas Hendra? Sebenarnya saya ingin ngobrol dengan Ibu tentang lomba ini, tapi saya malu Bu. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol dengan Ibu sekarang. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu, Mas Hendra? Apa tujuan yang ingin Mas Hendra dapatkan setelah ngobrol dengan Ibu? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya ini Bu. Kalau sudah dapat solusi, masih ada lagi tidak yang ingin kamu dapatkan? Sebenarnya Bu, saya merasa kurang percaya diri Bu kalau ikut lomba tingkat kecamatan Bu. Apa yang membuat Mas Hendra kurang percaya diri untuk ikut lomba azan ini? Bukan Mas Hendra kemarin dapat juara pada lomba azan yang diadakan di desanya. Saya kurang percaya diri Bu, saya takut kalau nanti kalah Bu. Coba ceritakan apa sebabnya Mas Hendra tidak percaya diri itu. Saya bingung Bu, sebenarnya saya juga mau Bu ikut lomba, tapi saya kurang pede dan saya takut kalau kalah Bu. Saya grogi Bu kalau lomba tingkat kecamatan.
saya dinilai oleh guru lain yang belum saya kenal. Biasanya kan saya mengikuti lomba azan hanya di depan orang-orang yang saya kenal, Bu. Misalnya di desa atau di sekolahan. Selama ini Mas Hendra sudah mengikuti lomba adzan di lingkungan desa dan sekolah. Bahkan Mas Hendra mendapatkan juara 1. Coba ceritakan pada Ibu apa yang Mas Hendra lakukan untuk mempersiapkan lomba tersebut hingga menjadi juara. Sebenarnya, Bu, setiap saya mau mengikuti lomba azan, saya selalu berlatih di depan cermin, Bu. Saya juga selalu percaya diri tampil di depan orang yang belum saya kenal. Saya merasa minder, Bu. Nah, itu kan kuncinya teman-teman dan keluarga sudah mendukung kamu. Berarti mereka menganggap Mas Hendra itu bisa. Jadi, rencana apa yang ingin Mas Hendra lakukan untuk mengatasi masalah ini? Tidak ada, Bu. Itu masalahnya. Sebetulnya teman-teman dan keluarga sudah mendukung saya, Bu, untuk mengikuti lomba, Bu. Oke, dari penjelasan Mas Hendra, jelaskan hal mana yang jadi prioritas Mas Hendra. Jadi saya harus menghadap Pak Edi, Bu, untuk melatih saya dan setelah berlatih saya akan mencoba tampil dulu di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kalau di rumah saya akan berlatih dengan Bapak dan Ibu saya, Bu. Dan saya harus percaya diri karena banyak yang telah mendukung saya untuk mengikuti lomba. Dan saya yakin saya bisa untuk ikut lomba. Wah, bagus sekali Mas Hendra. Kira-kira masih ada hal lain lagi atau tidak? Saya akan berlatih di depan Bapak atau Ibu guru dan teman-teman, Bu, agar saya mendapat masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu guru jika masih ada kekurangannya, Bu. Nah, Ibu suka dengan ide kamu. Jadi coba jelaskan lagi apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Saya akan menghubungi Pak Edi, Bu, sebagai guru agama untuk melatih azan. Kemudian saya akan tampil di depan teman-teman dan Bapak atau Ibu guru agar bisa mendapat masukan jika masih ada kekurangan, Bu. Baik, dari obrolan kali ini coba ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Jadi yang pertama saya akan meyakinkan diri saya kalau saya ini bisa dan mampu, Bu. Dan saya akan berlatih seperti tadi. Oke, pinter Mas Hendra. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi ini kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mempersiapkan lomba ini, Mas Hendra? Setelah ini saya akan menghubungi Pak Edi, Bu Guru, selaku guru agama dan mengatur jadwal dan melatih saya azan. Setelah itu, saya akan mencoba tampil di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru agar bisa mendapat masukan jika masih ada kekurangan, Bu. Kalau di rumah, saya akan berlatih dengan Bapak saya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Mas Hendra untuk mempersiapkan lomba ini? Pak Edi, Bu, sebagai guru agama, teman-teman, Bapak, Ibu guru, dan Bapak, Ibu di rumah. Sip, hebat kamu. Pasti bisa. Kalau belum dicoba, kamu belum tahu kemampuanmu. Pokoknya tetap semangat, tetap percaya diri, dan semoga kamu mendapatkan juara 1. Alhamdulillah, terima kasih Bu Herda atas waktunya. Sama-sama Mas Hendra, semoga sukses ya. Amin. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.